Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah anak-anak, kita akan membahas akidah akhlak tentang Asmaul Husna lanjutan kemarin, yaitu tentang nama Allah yang baik. Sekarang kita akan bahas yang kelima sampai dengan ke-8 ya. Untuk itu sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina khazaina 'ulumika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, kita akan bahas lanjutan yang kemarin. Kita kemarin sudah membahas sifat Allah. Ya, ada yang ke-1 Al-Awuf, Maha Pemaaf sudah. Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Dan Al-Malik, Maha Merajai. Nah, sekarang kita akan bahas yang kelima, yaitu Al-Hasib. Artinya Allah yang Maha memperhitungkan. Ya, menurut Imam Al-Ghazali bahwa Al-Hasib berasal dari kata hasiba yang berarti terhormat dan sempurna. Adapun pendapat lain mengatakan bahwa Al-Hasbu adalah al-ikhtifa. Artinya bahwa Al-Hasib adalah zat yang mencukupi kebutuhan hamba-hambanya. Sebagian ulama, ya, ada pula yang mengatakan bahwa Al-Hasib adalah yang menghisab atau memperhitungkan amal-amal perbuatan hamba-hambanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 62, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haqq. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya, ya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Quran surat Al-An'am ayat 62. Nah, dari beberapa keterangan di atas dapat dipahami bahwa Al-Hasib bermakna memperhitungkan segala hal. Segala sesuatu diciptakan dan diaturnya dengan perhitungan yang amat teliti dan benar. Setiap sesuatu diciptakan dan dijadikan dalam perhitungan-perhitungan yang sejelas-jelasnya. Yang keenam, Al-Khaliq, Maha menciptakan. Al-Khaliq secara bahasa berasal dari kata khalaq atau khalaqa yang berarti mengukur atau memperhalus. Kata khalaqa dalam berbagai bentuknya memberikan penekanan tentang kehebatan dan kebesaran Allah dalam penciptaannya. Allah Al-Khaliq artinya Allah mencipta semua makhluk dan segala sesuatu. Malaikat, jin, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, bintang dan segala yang ada di dalam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan setiap makhluk secara sempurna dan dalam bentuk yang sebaik-baiknya dengan ukuran yang paling tepat. Ya, Maha sempurna Allah Maha menciptakan ya. Nah, dalam surat Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامِكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها
Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrihi. Thumma idza da'akum da'wah minal ardi idza antum takhrujun. Surat Ar-Rum ayat 20 sampai dengan 25. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi. Perbedaan bahasamu dan warna kulitmu, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan urusanmu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati kering. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, ketika itu kamu keluar dari bumi. Nah, jadi Al-Khaliq itu Allah menciptakan, intinya adalah Allah menciptakan langit, bumi, ya, dan semua isinya itu udah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan manusia atau menciptakan makhluk itu secara sempurna dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, tidak ada kekurangan sekalipun. Maka itu kita sebagai makhluk Allah patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah Allah ciptakan pada kita semua. Dan ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia, pasti ada manfaatnya semua. Lanjut anak-anak, sekarang yang ketujuh, sifat Al-Hakim. Al-Hakim atau bijaksana. Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan, Al-Hakim mempunyai dua makna, yaitu Allah SWT adalah hakim atau pembuat dan penentu hukum bagi seluruh makhluknya. Hukum Allah ada dua, yaitu hukum yang bersifat kauni, ketetapan takdir, dan hukum yang bersifat syar'i, ketetapan syariat. B. Allah maha bijaksana, tepat, bagus, dan meyakinkan adalah menetapkan semua hukumnya, baik hukum yang bersifat kauni maupun hukum yang bersifat syar'i. Makna kedua ini diambil dari kata hikmah yang artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Hakim adalah Allah merupakan zat yang membuat dan menetapkan hukum, takdir, dan syariat bagi seluruh makhluknya. Semua hukum Allah dan semua ketetapan takdir serta semua ketetapan syariat Allah adalah ketetapan yang bijaksana, tepat, dan bagus. Allah tidak menciptakan apapun untuk tujuan yang sia-sia. Allah tidak menetapkan hukum syariat apapun kecuali sesuatu yang pasti maslahat. Bahkan syariat Allah Subhanahu wa taala adalah kemaslahat itu sendiri. Ya, Allah adalah zat yang memiliki hikmat. Dengan kehikmahnya dia menebarkan manfaat dan kemaslahatan dan kebaikan yang lebih besar. Dengan hikmahnya pula dia menghalangi dan menghindari terjadinya kemudaratan. Ya, dan kesulitan yang lebih besar. Mengenai makna Al-Hakim ini, Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan Al-Hakim maha bijaksana, maksudnya bijaksana dalam semua perkataan, perbuatan, syariat maupun takdirnya. Dari uraian makna di atas, berarti nama Al-Hakim mengandung dua sifat, yaitu Allah bersifat maha menetapkan hukum dan bersifat maha bijaksana dalam segala hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan dialah yang maha bijaksana dan maha meneliti. Quran surat As-Saba ayat 3 ayat 1. Ya, jadi Allah itu maha bijaksana dengan segala ketetapannya. Ya. Dari hukumnya itu pertama apa?
yang bersifat kauni, ya, takdir, yang bersifat syariat. Oke, lanjut kita masuk ke sifat Allah yang ke-8 yaitu Al-Hadi, Maha memberi petunjuk. Al-Hadi secara bahasa adalah memberi petunjuk. Allah Al-Hadi berarti Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dialah yang memberi petunjuk kepada manusia sehingga ya mereka mengetahui dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, beramal soleh dan beribadah dengan benar. Allah selalu membimbing hamba-hambanya agar mengikuti jalan yang diridhoinya dan bukan jalan yang dimurkainya demi kelangsungan hidup di dunia maupun di akhirat. Al-Quran adalah keterangan dari Allah yang menjadi petunjuk bagi manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala Al-Hajj ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنْ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu. Lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Al-Hajj ayat 2 ayat 54. Ya, jadi intinya adalah Al-Hadi itu adalah Allah mau memberi petunjuk. Allah memberi petunjuk kepada kita semua nih yang Allah kehendaki. Ya. Jika misalkan di keluarga kita atau di lingkungan kita masih ada ya orang yang bermaksiat, masih ada orang yang tidak sholat, masih ada yang tidak berpuasa, itu mungkin saja Allah belum memberi hidayah kepada mereka. Dan kita sebagai saudara seiman dan semuslim, ya kita wajib untuk mendoakan mereka yang tersesat di jalan Allah, ya tersesat di jalan, ya. Dan maka itu kita harus apa? Mendoakan supaya masuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam syariat agama dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah anak-anakku. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat Qasas ayat 56. Yang artinya sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasih, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, seperti itu. Allah itu ngasih petunjuk pada orang-orang yang dikehendaki. Bahkan Nabi Muhammad aja tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang Dia kasihi, ya. Nah, kita juga sebagai manusia punya keterbatasan. Kita nggak bisa memberikan hidayah kepada orang lain, tapi kita bisa menunjukkan bahwasanya ada jalan untuk bertaubat. Seperti itu anak-anakku. Itulah 4 sifat yang tadi kita pelajari, kita bahas. Mudah-mudahan bermakna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.